Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Nikmat-nikmat itu tidak bisa diganti dengan nikmat yang lain. Kalaulah nikmat hidayah tersebut bisa dibeli di swalayan, mungkin hanya orang-orang kaya yang hadir di sini. Tetapi kita yang duduk di sini diberikan nikmat yang luar biasa. Tanpa izinnya kita tidak duduk di sini. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya Allah, kita diberikan kenikmatan hadir di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang duduk di sini semuanya diberikan badan yang sehat, umur yang panjang, suami yang sayang, rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda innamal a'malu binniyat, gitu. Sesungguhnya ibadah itu tergantung beberapa niatnya. Maka niat kita tanda tanya ini, Bu. Kira-kira niat kita datang ke sini mau apa dan bagaimana? Tema hari ini tentang apa, Ibu? Menjaga keikhlasan. Ikhlas itu letaknya di mana? Di hati. Jadi ibu-ibu yang pernah mendownload hadis arba'in, hadis 40-an, itu di hadis pertama Imam An-Nawawi menempatkan hadis tersebut di awal. Hampir semua buku beliau itu menempatkan niat itu di awal. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Artinya apa, Ibu? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Hadis ini sepertiga hukum Islam. Mengapa? Karena iman itu diucapkan di lisan, dibenarkan di hati, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada perbuatan badan. Niat itu perbuatan apa, Bu? Hati. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tentang innamal a'malu binniyat, itu kalimatnya binniyat, panjang, Ibu. Sesungguhnya amal itu tergantung beberapa niatnya. Jadi satu amalan diniatkan banyak, silahkan. Niat hari ini saya mau ngaji satu, ya Bu ya. Mau ngaji sama Bu Fatihah membahas hadis pertama, dapat pahala. Yang kedua, niatkan silaturahim. Ibu masih ingat gak silaturahim ada dua macam? Apa saja? Kalau kebanyakan ilmu lupa semua memang. Silaturahim ada dua macam. Sudah saya kasih cluenya tuh. Ada dua macam. Yang pertama silaturahim umum, yang kedua silaturahim khusus. Silaturahim umum adalah ketika kita melakukan hubungan, menyambung hubungan kepada mereka yang tidak ada hubungan darah, teman, arisan, ya Bu ya, komunitas senam misalnya, itu namanya silaturahim umum. Kalau silaturahim khusus yang mana? Yang ada hubungan darah, ke rumah bibi, ke rumah keponakan, ipar, pulang kampung, ya Bu, dengan orang tua, adik kakak, namanya silaturahim khusus. Pahalanya besaran mana, Bu? Pahalanya besar yang khusus. Jadi kalau kita sukses, jangan lupa orang tua yang mendoakan,
Jangan lupa adik kakak yang memberikan kontribusi mensupport kita menjadi orang yang sukses. Makanya kalau lagi liburan ingatnya pulang kampung dulu. Ibu punya kampung nggak? Nah pertanyaannya itu, punya kampung apa enggak? Kalau nggak punya ngapain pulang kampung kan gitu. Kampungnya siapa yang kita datangi? Saya orang sini, tapi suami saya orang Cirebon. Jadi saya pulang kampung ke kampung mertua. Silaturahim apa tuh Bu? Khusus. Kalau silaturahim khusus bawa buah tangan, oleh-oleh, dapat pahala 2 Bu. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Nah ini yang menjadi masalah juga Bu. Silaturahim itu kadang-kadang, mohon maaf ya Bu, kita ini kan manusia yang unik. Untuk silaturahim saja itu ulama membagi 3 kelas. Untuk silaturahim saja itu manusia itu bermacam-macam. Maka ulama membagi 3. Apa yang pertama? Yang pertama wasil. Orang yang rajin nyambung silaturahim namanya wasil. Tulisannya wasilun. Orang yang nyambung silaturahim, rajin. Orang tersebut nggak didatangi dia tetap silaturahim. Insya Allah orang tersebut umurnya panjang, rezekinya berkah. Kita termasuk itu bukan Bu? Insya Allahnya nggak pede. Insya Allah kelihatan ya. Nah yang kedua yang mana? Jangan-jangan kita nomor 2. Kalau nomor 2 namanya mukafiun. Mukafi itu sekedar membalas. Kalau kakak kita datang, kita datangi lagi. Kalau adik kita datang, kita datangi lagi. Sekedar membalas namanya mukafi. Bu, kita ke rumah abang yuk. Ngapain? Abang nggak pernah ke rumah kita. Ngapain kita ke rumah dia? Nah, pernah begitu Bu? Tuh kalau ini jawabannya pede banget, pernah. Beda sama yang tadi gitu. Jadi kalau misalnya Bu kita ke rumah Pak Lurah yuk, Pak Lurah nggak pernah ke rumah kita, ngapain kita ke rumah dia gitu. Tapi kemarin dia ke rumah kita, yang bener iya, berapa kali dia datang? Sekali. Ya udah kita ke rumah dia sekali aja. Nah itu mukafi namanya. Banyak banget manusia yang di level ini nih Bu, di level 2. Bukan hanya kehadirannya, oleh-olehnya juga ditanya. Bu, kemarin kakak ipar datang ke sini, tumben. Bawa apa dia ke sini? Bawa jeruk 1 kilo. Ya udah kita ke rumah dia bawa jeruk juga 1 kilo gitu. Sampai buah tangannya juga ditandain sama dia. Berapa kali dia datang ke rumah kita? Baru 2 kali. Ya udah kita udah sekali kan, tinggal sekali lagi gitu. Tuh mukafi namanya Bu. Sekedar membalas. Kemarin abang kesini bawa apa? Bawa hongguan isi rengginang. Ya udah kita bawa hongguan isi peyek gitu Bu. Nggak mau lebih, nilainya tuh nggak mau. Itu mukafi namanya. Kalau orang yang awal yang memulai namanya apa Bu tadi Bu? Wasil. Ingetin ya Bu. Di sini inget, pas pulang ke Sandung lupa semuanya. Wasil, mukafi yang kedua. Yang ketiga apa? Qati'un. Wasilun, mukafiun, qati'un kalau bahasa Arabnya. Jadi wasil yang nyambung, yang rajin, silaturahim, tuh namanya wasil Bu. Di akhir zaman orang nomor 1 ini sedikit jumlahnya. Yang banyak yang mana? Yang nomor 2. Jamaah di JGC paling banyak nomor berapa? Nomor 2. Dari jawabannya sih Bu tadi, dari jawabannya. Pas pernah nggak pernah gitu ya, pede. Pas ditanya nomor 1, apa nomor 1? Insya Allah. Jadi tergantung nih. Jadi itu ya Bu. Nomor 1, nomor 2 boleh. Nomor 3 jangan. Kenapa nomor 3 disebut sebagai qati', orang yang memutus hubungan silaturahim? Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Na'udzubillah.
Bagaimana orang yang qati ini, orang lain datang dia nggak balas, ngebales aja enggak bu, apalagi nyambung, membalas saja tidak. Kalau nomor satu kan nggak peduli dia mau dikunjungi kek atau tidak, dia datang. Kalau nomor dua masih perhitungan kan bu, kalau kamu datang saya datang, kamu enggak saya enggak juga. Kalau nomor tiga udah nggak ada hubungan sama sekali bu, benar-benar diputus. Nah yang memutus hubungan ini diantaranya penyakit hati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika Allah menyampaikan ayatnya di surat Al-Mulk ayat 2, dia yang menciptakan mati dan yang menciptakan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana amal kamu yang paling bagus? Nah itu. Amal yang paling bagus itu dua syaratnya, nggak banyak-banyak ibu, cuma dua syaratnya. Yang pertama niatnya benar untuk Allah saja, yang kedua caranya benar sesuai yang diajarkan Rasulullah. Kalau niatnya benar, caranya tidak benar, amalnya nggak naik ke atas, nggak naik ke langit. Niatnya benar, caranya nggak benar, nggak naik juga. Dua-duanya harus ada. Maka hari ini menjaga keikhlasan, harapannya apa? Amal kita diangkat ke langit semuanya. Contoh, katanya kalau nggak pakai contoh ibu-ibu ngambang, maksudnya apaan sih gitu ya. Contoh gini, kita sholat subuh berapa rakaat bu? 2. Yang diajarkan Rasulullah 2. Kita ikhlas banget 3 rakaat, diterima nggak? Enggak. Ya Allah, masa cuma 2 rakaat? Saya ikhlas ya Allah sholat subuh 3 rakaat, diangkat nggak? Enggak. Atau sholat subuhnya betul 2 rakaat, tapi karena mertua nginep, ya mertua nginep lagi deh, jadi sholat subuh. Biasanya nggak sholat subuh dia, pas ada mertua langsung dikencengin Allahu Akbar, biar mertuanya denger dia sholat subuh. Dapat pahala nggak bu? Enggak. Jadi niatnya harus benar, caranya juga harus benar. Nah, yang niat ini pekerjaan hati, maka kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap individu tergantung niatnya. Kronologis hadis ini, jadi kalau Al-Qur'an namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Warodau jadi wurud, kalau nuzul nazala, asbabun nuzul kronologis turunnya ayat itu gitu ya bu. Kalau ini kronologis turunnya hadis ini, adanya hadis ini, ada seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini ditaksir sama seorang pria. Artinya apa? Pria ini pengen banget nikah sama Ummu Qais, tapi Ummu Qais bikin persyaratan. Saya mau menikah dengan kamu kalau kamu hijrah gitu. Hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pria ini hijrah agar bisa menikah dengan Ummu Qais. Berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang pria hijrah karena agar bisa menikah dengan Ummu Qais gitu. Akhirnya apa? Rasulullah bersabda hadis ini, innamal a'malu binniyat. Makanya ada beberapa ulama yang membolehkan niat puasa, misalnya puasa Senin Kemis, didouble dengan bayar qodok puasa. Ibu wajahnya ada yang belum bayar puasa nih, tinggal 2 bulan lagi bu. Jangan sampai SKS sistem kebut Syakban, bulan Syakban baru pada bayar, jangan. Kalau bisa mumpung musim hujan bayar qodok. Kenapa? Adem, enak, nggak lapar, nggak haus tapi lapar mulu gitu ya. Jadi kalau puasa bayar qodok plus didobel dengan Senin Kemis boleh nggak? Ada ulama yang membolehkan.
Yang nggak boleh yang mana? Puasa Syawal saja. Kalau puasa Syawal nggak boleh didouble dengan qadha. Puasa sunnah yang lain silahkan. Perbedaannya begini Ibu, mohon maaf. Kalau kita puasa sunnah, niat puasa sunnah, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, Mbak, hari ini kan ada arisan, makan-makan bareng. Ya, saya niat puasa sunnah, udah batalin aja. Boleh dibatalin. Atau misalnya, Bu, nggak kemana-mana kan? Nggak, ibadah yuk. Ya Allah, astagfirullah, lagi sunnah puasa. Ibu ketawanya geli banget, kayaknya pernah digituin deh. Ya, ayah saya lagi puasa sunnah kan, gitu. Boleh batalin tuh Bu. Batalin, ayah mau ibadah sunnah boleh. Tapi kalau diniatkan bayar qadha, nggak boleh Bu. Makanya kalau niatnya bayar qadha harus bilang sama suami, ayah besok saya mau bayar qadha. Kalau ayah pengen ibadah sekarang malam ini, besok nggak, jangan diotak-atik gitu. Oh, besok bayar qadha. Kenapa? Masih banyak punya utang. Jadi kalau niatnya qadha tidak boleh dibatalkan. Sama seperti puasa bulan Ramadan kan Bu, dicolek-colek sama suami boleh batal nggak Bu? Nggak boleh. Kalau batal bayar kafarat. Berapa Bu? Kafaratnya berapa? Kafaratnya bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja kalah, gimana 2 bulan? Kalau nggak bisa bagaimana? Memberi makan 60 orang miskin. Tuh hampir setiap tahun ada aja Bu yang nitip kafarat ke saya. Bu Fatia, saya nitip kafarat ya. Saya bilang, kenapa sih Mbak siang-siang melakukan hubungan intim? Biasa Bu, taat sama suami, itu alasannya. Saya bilang taat sama suami selama tidak melanggar Allah. Kalau sudah melanggar Allah nggak ada kalimat taat di situ. Iya Bu, tapi dia pengen banget Bu. Saya digombalin terus, dicecer kemana-mana, dicecer. Akhirnya dibatalkanlah puasanya. Saya bilang harus bayar kafarat. Karena dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia mengambil untuk memberi makan, mengambil pendapat kedua Bu. Pilihan kedua yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi 60 orang miskin dikali 30.000, nasi kotak 25.000 tambah kolaknya jadi 30.000 kali gitu Bu, 60. Itu dari suaminya saja, istrinya juga bayar 2. Kan istrinya juga mau, kecuali kalau istrinya diperkosa. Kalau istri diperkosa, bayar yang bayar suaminya saja. Makanya jangan, ibu kalau mau nikahin anak jangan mendekati Ramadan. Ibu akan jagain gawang terus. Anak baru megang bantal udah imsak, kesian Bu. Jadi jangan sampai buat acara pernikahan menjelang Ramadan, kasihan anak-anak kita. Itu terkait dengan niat. Terus niat itu letaknya di mana? Niat itu letaknya di hati pada saat awal. Contoh misalnya kita niat salat zuhur. Saya kalau usolli fardhu zuhri namanya talafuz, melafazkan niat. Hukumnya sunnah. Yang niat yang mana? Yang di dalam hati, yang kita ucapkan dengan bahasa Indonesia. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Kapan? Di awal, saat Allahu Akbar. Nah, saat Allahu Akbar kita niat di situ, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Bukan yang usolli fardhu dhuhri, bukan yang itu. Jadi niat itu di hati, di dalam hati, pakai bahasa Indonesia. Kalau yang usolli namanya talafuz, melafazkan, hukumnya sunnah. Nggak baca itu boleh nggak? Boleh. Sama halnya nawaitu, kita puasa nih Bu, nawaitu sauma ghadin gitu kan, itu kan kita lapaskan. Tapi yang niat yang mana? Yang di dalam hati, saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah misalnya, yang di dalam hati.
Itu yang disebut dengan niat. Makanya niat itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ibu. Orang Jerman ya pakai bahasa Jerman, orang Inggris ya pakai bahasa Inggris gitu, pakai bahasa ibunya. Itu niat gitu ya Bu ya. Jadi kata Rasul apa? Barang siapa yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia niatnya karena wanita yang akan dinikahi atau karena dunia, ya dia dapat dunia saja. Makanya terkait dengan niat ini ada amalan duniawi, amalan dunia, tapi bernilai akhirat. Amalannya dunia tapi bernilai akhirat. Apa contohnya? Shopping, belanja. Ibu kan paling suka belanja kan setiap bulan. Nah, tapi karena belanjanya untuk kebutuhan rumah tangga kita, maka nilainya nilai akhirat. Ya Allah, saya mau beli beras, saya mau beli minyak untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga saya. Mudah-mudahan rezeki saya berkah gitu. Itu ya, walaupun kelihatannya bawa troli sambil cuci mata larak lirik gitu kan Bu. Udah tahu padahal beras sebelah kiri, kenapa kita ke kanan? Itu sebetulnya Bu. Kadang-kadang tulisannya beras yang dibeli rice cooker, tulisannya teh yang dibeli cangkir, tuh mama begitu. Jadi kalau misalnya kita kelihatannya aktivitas dunia tapi niatnya untuk akhirat, maka bernilai pahala. Sementara aktivitas akhirat kalau niatnya dunia, cuma dapat dunia saja. Sholat akhirat kan Bu, baca Quran, tetapi niatnya untuk mendapatkan pujian, maka dia hanya mendapatkan pujian saja, nggak dapat pahala. Itu yang membuat niat tersebut mendapatkan posisi yang agak sulit ya Bu. Beda tipis antara ikhlas dengan ria, beda tipis tuh Bu. Terus bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri ikhlas ada 3. Yang pertama, tidak terpengaruh dipuji ataupun dicela, nggak ngaruh buat dia. Misalnya kita lagi baca Quran nih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kita pelan. Tiba-tiba di samping ada yang bilang gini, Masya Allah, itu suaranya bagus banget. Wah itu langsung kenceng Bu. Pengaruh nggak tuh Bu? Pengaruh, karena dipuji dikerasin suaranya. Atau dibalik, ngajinya lagi kenceng, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ih, suara siapa sih jelek banget. Wal asri innal insan. Jadi pelan Bu. Pengaruh nggak Bu? Pengaruh, karena ada celaan maka dia mengurangi suaranya. Itu ciri-ciri ikhlas tuh nggak ngaruh gitulah. Kalau bahasa paling gampangnya gini, dipuji tidak melayang, dicaci tidak tumbang, tidak memikirkan komentar orang, hanya berharap redho dari Allah yang Maha Penyayang. Tuh ikhlas tuh begitu. Susah nggak Bu? Susah. Mau kemana ibu-ibu? Mau ngaji di JGC? Oh ngaji tiap bulan. Iya. Kok nggak pinter-pinter ya? Ya Allah Bu. Dibilang nggak pinter-pinter, besok nggak datang. Ada yang izin ke saya, Bu Fatia, mohon maaf bulan depan saya nggak ngaji lagi. Kenapa? Saya tanya. Abis Bu katanya saya kok nggak pinter-pinter ngaji tiap bulan. Yang ngaji aja nggak pinter-pinter, apalagi yang nggak ngaji. Kan gitu Bu, cuek aja udah dateng. Masalahnya perempuan terkadang nggak enakan ya Bu, kalau ngaji jawabnya malu-malu, takut dibilang solehah. Bu mau kemana? Ngaji. Apaan? NGAJI. Orang suruh ngejak dulu NGAJI. Ya Allah, mau ngaji, bilang aja ngaji. Mau ngaji ikut yuk gitu. Kalau dia ikut ternyata dia dapat hidayah, ibu dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Coba tuh Bu, ajak teman-teman ngaji. Ngaji yuk tiap hari Sabtu pekan pertama sama Bu Fatia. Biasanya pekan pertama Bu, tapi untuk tahun ini, untuk bulan ini maaf, untuk bulan ini saya undur kedua karena saya ngantar anak ke pesantren kemarin. Terus ibu-ibu juga kayaknya masih pada liburan gitu ya, di fotonya pada di mana-mana nggak jelas. Ada yang di gunung, di sungai, di dapur.
Jadi untuk bulan depan tetap kita kembali ke Sabtu pertama, cuma untuk hari ini saja, bulan ini saja ya Bu, diundur kedua. Jadi kalau kita mau ikhlas, udah nggak ngaruh mau dipuji kek mau dicela, datang kerjain. Sama misalnya mau duha nih Bu, setan lebih licik daripada yang kita bayangkan. Kata setan gini, nggak usah duha, nggak usah lah gitu ya, sekali-kali nggak duha. Kita jawabnya apa? Enggak, saya harus duha. Ini setan nih pasti, kita tahu itu setan Bu, makanya kita lawan. Enggak, saya harus duha. Setan kalah kamu. Akhirnya setan lewat pintu yang lain. Kata setan apa? Nggak usah duha, banyak orang, nanti kamu riak loh, diliatin orang. Lagi duha diliatin orang. Sholat nggak akhirnya Bu kita? Nggak sholat. Itu setan yang ganggu. Kalau memang mau duha kayak mau sedekah kayak nggak peduli mau dibilang apa, udah, karena niatnya dari awal untuk melakukan amal soleh tadi. Makanya setan lewat pintu lain, lewat godaan yang normal, lewat jalan biasa dia nggak berhasil. Nggak usah ngaji, enggak, saya mau ngaji. Tiba-tiba tetangga bilang, ya Allah rajin banget ngaji padahal nggak pinter-pinter, langsung nggak jadi deh, ngaji ngambek. Itu setan berhasil di situ Bu. Sama halnya misalnya gini, orang mau berdoa ya Bu, lagi diuji sama Allah, langsung bisa nangis. Kata setan, kemarin kemana aja, pas susah aja datang kepada Allah gitu kan. Itu setan berhasil di situ. Iya ya, nggak usah doa lah, sedih tanggung sendiri aja. Setan tuh Bu sebetulnya Bu. Kalau lagi susah aja kita sombong, nggak minta sama Allah, apalagi lagi bahagia. Jadi setan itu akan menghancurkan kita dari semua pintu sehingga kita jauh dari Allah. Maka hati-hati, jangan karena manusia. Kalau tujuan kita Allah, Allah saja dulu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Tutup pintu setan sehingga tidak bisa menggoda kita di pintu nomor 1. Oke ya Bu, ciri yang pertama, tidak terpengaruh dipuji maupun dicela. Yang kedua apa? Yang kedua, mengharapkan balasan dari Allah saja. Mengharapkan balasan dari Allah saja. Kita pernah nolong orang kan Bu, tiba-tiba orang itu lupa, Mbak waktu itu yang saya anter Mbak. Yang mana, kapan, saya nggak pernah dianter deh, situ siapa? Ya Allah, langsung sakit hati kita Bu. Ya Allah, yang Mbak kesasar tuh, yang Mbak kesasar kan saya nganterin, ya Allah Mbak misalnya gitu. Nggak peduli, oh ya nggak apa-apa Mbak, lupa, saya juga kadang-kadang lupa kok gitu. Udah nggak, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa kita sering kecewa? Karena mengharapkan dari manusia. Setiap mengharapkan dari manusia atau dari amal tersebut, kita akan kecewa Bu. Kita ngejemput rezeki, udah kerja keras, ternyata rezekinya kita nggak dapat, kecewa nggak Bu? Kecewa. Kalau kita menjemput rezeki, lakukan dengan maksimal, serahkan hasilnya sama Allah saja. Ya Allah, udah banting-banting tulang, ya Allah nggak dapat apa-apaan, kecewa nggak Bu? Kecewa. Kita ikhtiar saja jemput rezeki, nominalnya serahkan sama Allah, bukan sama kerjaan kita. Ya Allah, berangkat pagi pulang malam cuma dapat segini, astagfirullah gitu Bu. Kita kecewa karena mengandalkan amal tersebut, mengandalkan pekerjaan tersebut. Kita jemput saja, nominalnya Allah. Kalau bukan Allah yang ngasih rezeki, mau siapa lagi Bu? Ada yang ngambek, jemput rezeki ngambek, Bu Fatih saya nggak mau jualan lagi, kenapa? Banyak banget yang ngikutin, saya jualan baju banyak banget yang ngikutin, sebel. Nggak apa-apa orang ngikutin pekerjaan kita, orang niru pekerjaan kita. Rezeki nggak ada yang bisa niru karena milik Allah. Ada ibu tahu yang tukang kopi keliling yang pakai sepeda? Itu Masya Allah, kayaknya nyantai banget kabur, dia nongkrong di bawah pohon gitu ya Bu ya. Ternyata orang ada yang nyari, bang sini, satu kantor mesen. Itu padahal kerjanya kayaknya ringan, dapatnya per hari bisa 100 lebih. Ada yang bontang-banting tulang berjam-jam, dapatnya cuma 50.000, 30.000. Yang ngasih siapa? Allah. Maka jangan pernah berharap sama manusia, jangan juga berharap sama pekerjaan itu. Udah serahkan sama Allah. Kewajiban kita duit, masih ingat Bu duit Bu? Apa Bu duit? Doa, usaha, ikhtiar mulu inya. Ikhtiar sama usaha kan sama. Ikhlas.
doa, usaha, ikhlas, baru hasilnya tawakal kepada Allah. Ngaji, doa ya Allah Rabbi zidna ilma, atau doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, doa tuh Bu. Terus ikhtiar deh Bu, ambil buku, catet tuh Bu. Ciri-ciri orang besar mencatat apa yang dia dapat. Kita kalau dapat ilmu seperti dapat sembelihan, dapat sapi gemuk gitu Bu. Terus kita ikat di pohon, ikatnya kenceng. Nanti pas keluarga kumpul, sembelih deh tuh sapi, dagingnya bisa dinikmati bareng-bareng. Tuh ilmu begitu sebenarnya. Kalau kita dapat ilmu, kita catat, tapi nyatetnya di selembaran kertas. Disangkanya nggak kepake, dibuang tuh catatan. Sama seperti dapat sapi tapi nggak diikat sapinya. Ayo anak-anak kita makan daging sapi, mana bunda sapinya? Kabur sapinya. Ilmu itu nggak pernah basi. Kita mencatat tahun 20 tahun yang lalu akan sama. Hadis arba'in akan sama, 20 tahun yang lalu akan sama bunyi hadisnya seperti itu. Ilmu nggak pernah basi. Makanya kenapa harus diulang-ulang biar hafal. Ibu kalau lagu kenapa hafal? Karena diulang-ulang. Lagu diulang-ulang, hafal. Ilmu juga demikian. Maka ada pepatah mengatakan al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Apa artinya? Ilmu itu binatang buruan dan tulisan itu adalah ikatannya. Ikatlah binatang buruan kamu dengan kuat gitu. Jadi catet. Nah kalau kita nggak nyatet, simpen. Ada yang jiping, ngaji kuping, ada yang jiro, habis ngaji ditaro, udah wassalam udah. Bulan depan ketemu lagi, lupa lagi, gitu ya Bu. Nah, maka yang kedua tidak mengharapkan balasan dari manusia kecuali dari Allah saja. Enak deh Bu kalau berharap sama Allah deh Bu ya. Even orang tidak membalas, Allah akan mengirim orang lain untuk membalas kebaikan kita. Jadi jangan berharap dari dianya, padahal dia kita pernah tolong loh. Jangan berharap dari dia. Allah punya cara membalas kebaikan kita dengan mengirimkan orang lain. Enggak harus dari dia Bu. Jadi kalau kita pernah kecewa pasti karena berharap dari manusia. Kita perbaiki di 2023 bagaimana caranya agar kita tidak kecewa. Jangan mengharap balasan dari manusia. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga tidak mengharapkan balasan di dunia. Balasannya di mana? Di akhirat. Jadi kalau kita mau ikhlas, ya udah di dunia nggak dibalas nggak apa-apa. Di akhirat pasti tidak disia-siakan. Nah, mohon maaf ini ada poin yang akan saya sampaikan. Ibu masih ingat nggak Imam An-Nawawi berkata model ibadah manusia ada 3 kelas. Ibu masih ingat nggak? Catatannya masih ada nggak? Ya udah ganti tahun, ganti buku lagi, silakan. Jadi Imam An-Nawawi berkata model ibadah kita ada 3 kelas. Kadang-kadang nomor 1, ikhlasnya kita seperti seorang hamba sahaya. Bagaimana hamba sahaya? Takut sekali sama majikannya kan? Nah, kita bilang Mbak, misal ada tuannya, kamu harus nyiram, kamu harus dikerjain nggak Bu? Dikerjain. Nggak usah jauh-jauh seorang hamba sahaya. Mbak aja di rumah kan begitu. Mbak nanti tolong ya Mbak ya pohon disiram. Iya Bu. Tolong masakin ini ya Mbak semur. Iya Bu. Nurut kan Bu? Ada nggak Mbak? Bu, Mbak tolong masakin semur. Ibu nyuruh saya. Ibu nyuruh saya. Ibu aja kerja sendiri, dipecat nggak Bu? Jarang. Makanya kita ketika menjalankan perintah Allah kadang-kadang ikhlasnya seperti seorang hamba sahaya. Sesekali misalnya kita lagi tidur Bu, terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berani nggak gini?
ah sekali-kali nggak sholat, ah berani nggak Bu? Nggak berani. Tidak beraninya itu, takutnya itu tuh kelas 1. Kenapa? Ibadahnya seorang hamba yang level paling rendah adalah takut. Seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikan. Kita takut sama Allah Bu. Disuruh selingkuh, Mbak selingkuh yuk Mbak yuk. Cuma cium-ciuman aja, jangan melakukan yang enggak ah, takut. Takut kan Bu? Takut. Mbak kita membunuh dia yuk Mbak, bagian kaki, saya bagian leher. Enggak berani. Kenapa? Takut. Makanya kalau ada laki-laki mulai menggoda, tiba-tiba WA kita, udah makan say, jangan dijawab. Udah say, dijawab lagi saya. Nah juga banyak yang selingkuh Bu sekarang Bu. Ngeri. Jadi kenapa ada kasus yang viral kan Bu, mertua selingkuh sama menantu? Ibu langsung kayaknya dikepoin banget gitu ya. Kenapa? Karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau orang takut Bu nggak akan berani. Jadi kalau kita takut sama Allah, alhamdulillah, rasa takut itu yang mampu menyelamatkan kita dari api neraka. Tuh ya Bu, kelas berapa Bu? Kelas 1 ibadah kita seperti seorang hamba sahaya. Naik Bu ke kelas 2. Kata Imam An-Nawawi, model ibadah yang kelas 2 adalah seperti seorang pedagang. Pedagang mau dapat apa Bu? Untung. Kita mau dapat pahala atau mau dapat surga, boleh nggak Bu? Boleh. Ibadahnya seorang hamba, ikhlasnya seorang hamba seperti seorang pedagang. Mau dapat pahala, mau dapat surga, boleh Bu. Bahkan Allah yang menyebutnya apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surga. Tuh disuruh ngejar surga Bu. Jadi kalau misalnya kita ibadah karena mau dapat surga, boleh Bu? Boleh. Itulah kita kelas 2. Paling banyak ibadah kelas 2 kapan? Pada saat bulan Ramadan, ya kan Bu? Ibu Ramadan kenapa rajin banget? Pahalanya itu ngaji kita ngantuk-ngantuk, kita jabanin kan Bu. Walaupun tilawah ngebet mulu, berapa halaman lagi sih ya Allah. Tapi pengen hatam gitu kan Bu, pengen dapat pahala. Boleh gak sih Bu? Selama untuk Allah boleh. Itulah ibadah yang di kelas 2, ibadahnya seperti seorang pedagang, mau dapat pahala dan mau dapat untung, mau dapat surga, boleh. Terus yang paling keren yang mana? Yang paling keren yang kelas 3. Ibadahnya seperti orang merdeka, bebas ya. Bukan karena pengen dapat pahala, bukan karena takut. Terus kenapa? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 3. Jadi misalnya kita jalan-jalan ya Bu, kita jalan-jalan nih, Masjid JGC, jalan-jalan ke puncak, naik mobil bis bareng-bareng, tiba-tiba remnya blong. Nah, dol remnya. Ibu kalau naik mobil nggak ada remnya gimana coba? Takut kan? Itu mobil bis nabrak apa aja, pontang-panting, tiba-tiba jeblok nabrak pohon. Kita lihat ya Allah, sebelah kanan ada yang meninggal, sebelah kiri ada yang berdarah-darah. Kita lihat tubuh kita selamat, sehat, tanpa cacat. Apa yang akan kita lakukan? Langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sujud karena pengen dapat pahala nggak Bu? Enggak. Pada saat sujud karena takut sama Allah? Enggak. Lewat udah. Ya Allah, hamba selamat ya Allah, langsung sujud. Pada saat sujud itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering Bu begitu tuh, sering dapat rezeki, ya Allah alhamdulillah dapat rezeki, langsung kita sedekah. Sering kan Bu, pada saat sedekah apa karena pengen dapat pahala? Lewat Bu, udah Bu. Apa karena takut? Nggak sedekah juga nggak apa-apa kan, tapi kita melakukannya begitu. Nah itu udah level paling tinggi tuh Bu, kelas 3. Tapi kata setan apa? Jangan lama-lama di kelas 3, turun, diturunin, ditarik kita ke kelas 2 Bu. Sudah kelas 2 ditarik lagi ke kelas 1.
Makanya kita banyak banget ibadah karena didasari rasa takut. Nah terus kalau misalnya begitu ikhlas nggak? Itulah ikhlasnya seorang hamba. Jadi karena kita rasa takut sama Allah, kita berani melakukan ibadah. Kita nggak berani ninggalin kan gitu Bu. Ngaji ke sini misalnya pengen dapat pahala. Ibu pengen dapat pahala, ngaji dapat pahala, enak loh duduk di pengajian. Orang yang duduk di pengajian itu namanya akan dihafal sama malaikat Ibu. Karena Allah menyebut nama kita satu persatu dari yang pertama datang sampai yang terakhir sebelum doa penutup majlis, nama itu masih tercantum. Besok dia ngaji lagi, namanya kesebut lagi. Apa Allah nggak hafal Bu? Pasti hafal. Ya Allah dia lagi yang datang. Ya Allah dia lagi yang disebut. Enak kan Bu? Ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan nama kita disebut gitu Bu. Ketika kita ingin mendapatkan pahala dengan duduknya di majelis ilmu, kita berada di kelas berapa Bu? Ibu saya di sini aja Ibu udah lupa gimana saya pulang. Kelas 2 kan pengen dapat pahala tadi. Kata ya Ibu, kita kelas berapa tahu. Ketika kita takut dosa nih Bu, ngaji yuk. Ngaji, habis saya belum tahu cara baca Al-Quran yang benar. Takut dosa, kalau baca Qurannya salah-salah, ada takutnya tuh Bu. Kalau ngaji kan kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena kita pengen dapat kesempurnaan, takut salah, kita ngaji. Nomor berapa Bu? 1. Intinya kalau takut nomor 1. Pengen dapat pahala, pengen dapat surga. Nomor 2 juga. Kalau pamrih sama Allah nomor berapa? Nomor 2. Pamrih tuh gini Bu. Sedekah mudah-mudahan sedekah perawan saya dilamar besok. Boleh nggak Bu? Boleh. Tuh nomor berapa? Nomor 2. Betul Ibu pinter. Tapi kalau kita dapat rezeki banyak banget, sedekahnya juga banyak. Nomor berapa? Nomor 3. Dikasih badan sehat, sujud terus memperbanyak sujud. Nomor 3. Intinya kalau nomor 3 tuh karena dorongannya tuh karena bersyukur sama Allah gitu Bu. Bagaimana ibadah Rasulullah? Ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di nomor 3. Nomor 3, bagaimana kakinya sampai kapalan Bu? Kakinya sampai kapalan karena sholat Bu. Aisyah nggak bisa ngikutin. Kata Aisyah, bukankah dosa-dosamu sudah dihapus? Engkau sudah dijamin masuk surga. Kenapa sholatmu sampai seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena sudah dijamin masuk surga, sudah dihapus dosa-dosaku, justru karena sudah dijamin masuk surga, aku malu kalau ibadahku biasa-biasa saja. Nah itu. Jadi kalau malu sama Allah, meningkatkan rasa syukur, itu sudah berada di posisi kelas 3. Tapi mohon maaf biasanya nggak lama di situ Bu. Ditarik sama setan, turun gitu. Jadi mohon maaf Bu, ada yang nulis begini nih Bu di status, kalau kamu mengharapkan ini itu maka ibadahmu sia-sia. Mohon maaf, dia harus ngaji dulu. Kalau kamu melakukan ibadah pengen dapat surga gitu ya Bu, maka sia-sia. Ngaji dulu boleh kok menurut Imam An-Nawawi. Banyak yang bertanya seputar itu Bu Fatia, saya pernah ngaji, pernah dengar di YouTube bla bla bla. Kalau kita berharap dengan ibadah kita, katakanlah misalnya kita sholat duha biar badan kita sehat, kita sedekah biar gini gitu ya Bu ya, selama mintanya bukan sama Allah nggak boleh. Tapi kalau mintanya sama Allah boleh. Yang paling bagus memang di kelas 3. Udah jangan mikirin apa-apa, ibadah saja gitu Bu. Duha saja, baca Quran saja, jangan ada embel-embel permintaan. Memang yang paling bagus itu.
Tetapi Imam An-Nawawi memberikan 3 bagian tadi Bu. Kadang-kadang kita ibadahnya karena rasa takut gitu kan Bu. Kadang-kadang ibadah kita karena pengen dapat surga atau dapat pahala. Kecuali sekali Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah nggak minta itu semua. Rabi'atul Adawiyah itu wanita terhebat ya Bu di masa tabi'in kalau nggak salah. Itu memang ibadahnya nggak mengharapkan itu semua. Kalau di masa Rasulullah siapa? Khadijah dan Ummahatul Mukminin, itu ibadahnya tinggi mereka. Maka boleh Bu kita baca tentang Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana perjuangannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa pamrih Ibu, langsung beriman, nggak mikir-mikir gimana. Sebentar ya, sebentar kita diskusi dulu ya, sebentar ya. Kan kalau kita sama suami begitu, suami minjem uang kita dihitung nggak Bu? Mas kemarin minjem 1 juta belum dibayar. Khadijah radhiyallahu anha miliaran rupiah diberikan, pernah minta ganti? Enggak. Khadijah radhiyallahu anha itu Allah berikan menjadi wanita terbaik di surga ya Bu. Masya Allah, wanita terbaik di surga. Kalau kita mendapatkan stempel wanita terbaik sekelurahan udah seneng banget Bu. Ini wanita terbaik di surga. Jadi kalau kita umroh atau pergi haji, kita ziarah ke makam Rasulullah, ke makam Ummahatul Mukminin, ya Allah mudah-mudahan kita bersama mereka gitu Bu. Boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Jadi kalau kita terlalu ekstrim, udah kalau doa ibadah karena Allah saja. Kan manusia levelnya beda-beda. Ada yang karena takut dulu kan Bu. Ya kalau nggak salah takut masuk neraka. Boleh nggak Bu? Boleh, itu even baru level kelas 1 tapi sudah selamat dari api neraka. Kalau kita langsung harus ikhlas, kan nggak gitu. Ikhlas, yang tadi takut ikhlas gak? Yang tadi takut juga ikhlas, cuma ikhlasnya seperti seorang hamba sahaya gitu Bu. Yang kedua ikhlas gak? Ikhlas juga, cuman seperti seorang pengusaha atau seorang pedagang. Dia ikhlas beribadah kepada Allah, tapi levelnya cuma level pengen dapat pahala, pengen dapat surga, pengen ada iming-iming dari Allah gitu. Walaupun yang paling tinggi yang kelas 3, bisa nggak orang langsung harus kelas 3? Kan nggak bisa langsung begitu. Kita melatih anak-anak, kita melatih teman-teman, termasuk kita semua yang hadir hari ini, mungkin nggak bisa langsung selevel Rasulullah. Jadi saya terkadang kalau baca status membuat orang galau semua tuh Bu. Nggak diterima sholat yang karena gitu ya Bu. Aduh ini saya pengen japri aja gitu. Janganlah buat status yang membuat orang jadi percuma lah sholat, orang saya nggak ikhlas kok, saya takut aja. Boleh kan padahal gitu. Ada yang nanya, Bu Fathia saya sholat tapi pikiran saya kemana-mana, boleh nggak Bu? Boleh. Sholat pikiran kemana-mana lebih baik daripada kemana-mana nggak sholat. Iya kan Bu? Setiap sholat kita pikiran kemana-mana kan Bu, baru Allahu Akbar, ntar siang masak apa ya? Iya kan Bu? Di kulkas adanya apaan sih? Ikan apa ayam? Allahu Akbar. Ayam ada, sami Allah liman hamidah. Pasti kan Bu pikiran kita kemana-mana. Ini ayam enaknya digoreng apa disemur? Allahu Akbar. Gitu kan Bu? Kemana-mana pikiran kita, boleh nggak Bu? Boleh. Namanya kita baru kelas itu, yang penting sholat gitu. Misalnya percuma sholat pikiran kemana-mana, akhirnya dia nggak sholat, dosa nggak Bu kita Bu? Dosa. Jadi percuma, jangan ada kalimat percuma. Buat orang-orang yang baru belajar, baru hijrah, baru berubah, oh itu diapresiasi. Mbak saya pakai jilbabnya masih miring-miring, nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah bagus kok gitu. Mbak saya baru pakai jilbab tapi belum bisa pakai kaos kaki, nggak apa-apa, bulan depan kita beli kaos kaki bareng-bareng gitu Bu. Ini Mbak saya belum bisa pakai, percuma kalau pakai jilbab nggak pakai kaos kaki, percuma. Akhirnya besok dia buka jilbab. Iya kan Bu? Jadi kalimat percumanya dikurangi. Ikhlas ini permainan hati. Ikhlas itu permainan hati, hanya kita sama Allah yang tahu. Jadi kita hanya menyampaikan cara membawa gini Bu. Misalnya nih kue tar.
Kuetar kan bagus tuh Bu. Kuetar itu kan ada tulisan selamatnya, ada bunganya gitu ya Bu. Kita pesen kuetar. Tiba-tiba yang bawa kuetar itu jalannya rusak, motornya kucrak gitu Bu. Itu tuh lilinnya pada kemana tahu kan Bu? Sampai kepada pemiliknya protes nggak Bu? Ya, kuetarnya kok pada begini, kok bunganya pada hancur, ini lilinnya pada kemana gitu kan Bu? Tapi kalau yang bawanya pelan-pelan, ini karena kuetar ini pelan-pelan dia bawa sampai kepada pemiliknya biar bagus, biar bisa diterima gitu. Ayat Allah indah, hadis Rasulullah indah, bawanya pelan-pelan agar sampai ke penerimanya dengan indah. Ada yang bawa hadis, bawa ayat percuma gitu-gitu Bu ya, keras, kira-kira sampai kepada pendengarnya gimana? Nah kayak gitu. Anak kita bertanya, Bunda aku tadi sedekah cuman 10.000, kata temanku sedekahnya 10.000, nih aku nih 20.000, percuma tuh 10, akhirnya dia gak sedekah, kasihan kan gitu. Nanti bulan Ramadan sebentar lagi, Idul Adha sebentar lagi, bagaimana kita support anak-anak. Pertama itu tanamkan rasa takut kepada Allah, itu pertama. Karena kalau dia punya rasa takut sama Allah Ibu, kemanapun dia pergi dia akan menjaga agama Allah. Itu pertama. Baru yang kedua kita kasih tahu, nak, kalau kita pengen jadi orang sukses, kita minta sama Allah. Nah itu kelas 2 tuh Bu. Kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, minta sama Allah. Nah, perbanyak sedekah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Quran. Itu sudah kita isi dengan kelas 2. Nanti lambat laun dia akan mencapai kelas 3 dengan sendirinya setelah mendapatkan kenikmatan itu semua. Kita pernah tuh Bu sampai ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kita pernah di situ, tapi sama setan ditarik lagi ke kelas 2. Akhirnya kita mengharapkan surga, mengharapkan pahala, padahal pernah kita Bu. Jadi kalau kita sampai di pucuknya, sampai di level tertinggi, perbanyak ibadah pada saat itu. Biasanya Bu, kalau lagi di level kelas 3 itu Bu, itu kita merasakan kenikmatan tersendiri. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai hilang dari sini. Ya Allah, jadikan kenikmatan ibadah ini terus menerus kita Bu ya. Kita bisa merasakan apa ya Bu, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan nggak redok kita di posisi itu. Jadi kalau kita menyampaikan kepada mereka, boleh nggak sih begini? Boleh, selama kepada Allah. Itu yang membuat ikhlas kita terjaga. Jadi tema hari ini tentang hadis pertama, tentang menjaga keikhlasan. Kita jaga ya Bu, sama-sama ya Bu. Di tahun 2023 ini berharap sekali bobot ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun lalu ada mimpi, ada hajat yang belum tercapai, belum dikabulkan, mintalah di tahun ini agar semua hajat dan mimpi-mimpi kita Allah kabulkan. Wallahu a'lam bishawab.